Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara, saudara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Dalam perkara ini, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 di Treskrimsus tanggal 9 Oktober 2023. Adapun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, yang pertama, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian yang kedua, telah dilakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama adalah di rumah Jalan Kertanegara nomor 46, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan rumah Gardenia Villa Galaxy A2 nomor 60, Kelurahan Jagasetia, Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi Selatan. Yang ketiga, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI, yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun PIN yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Yang keempat, juga telah dilakukan penyitaan terhadap 1 external hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI, berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Kemudian yang kelima, juga telah dilakukan penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Juga dilakukan penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi, kemudian 17 akun email, 4 unit flash disk, 2 unit kendaraan bermotor roda 4, 3 e-money, kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan Land Cruiser, kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar Holiday Gateway voucher 100.000, Spiral Care, Traveloka. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli atau pakar mikroekspresi, dan 1 orang ahli digital forensik. Selanjutnya,
berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Sus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Tiga, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Saudara, dalam keterangannya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan telah menggeledah 2 tempat, yakni di Kertanegara, Kebayoran, dan juga di Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini. Juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK
dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun PIN yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Saudara, pada 22 November 2023, polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, hingga suap. Dalam perkara ini, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton yang diduga terjadi pada 2 Maret 2022 beredar. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga sopir serta ajudan SYL pun telah diperiksa atas kasus tersebut. Sedangkan saudara, Firly membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya bacakan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada.